حال مؤلف هذا الكتاب أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود وزوجته وأولاده وبناته، ثم إلى روح الأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود، وثم إلى روح الوالد محمد تمرين بن هادي، ثم إلى روح كي حاج محمد عثمان الإسحاقي، وثم إلى روح كي حاج أحمد أصراري الإسحاقي، وثم إلى روح المرحوم سمن هدي بن عمر سعيد، وثم إلى روح علي خصم بن سمن هدي، ثم إلى روح المرحوم شمس الهدى بن سمن هدي، وثم إلى روح أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لهم الجنة، أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ووعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ونية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، حضرات المحترمين فأساتذة para imam, ikhwani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita diberikan keberuntungan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis yang di dalamnya kita sebut berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan juga kita menyebut nama dari kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada permintaan, sebenarnya hari ini kita kaji kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Syekh An-Nabhani, tapi karena ada permintaan, yang minta siapa? Jemaahnya Pak Torik ya, Pak Torik, tenang Pak Torik, kita turuti Pak Torik, asal jangan lupa kambing mudanya dibeleh. Memang setelah saya pikir-pikir ya, mengkaji Rasulullah itu penting, sangat penting. Mengenal Nabi Muhammad ya, sehingga kita timbul rasa cinta itu wajib. Tapi mempelajari ilmu dasar, ilmu dasar ya, ini ada, walaupun bukan ilmu, ini bukan kitab fikih, tapi di dalamnya ada kajian fikih ya, tapi tidak mendalam.
Ada salah satu teman saya sudah punya pondok di Jakarta. Dia menasihati saya begini, kalau ngaji, usahakan itu ngaji yang dari dasarnya dulu, yaitu fikih. Sehingga kalau kita langsung melompat kepada kita ngaji bab tentang Nabi Muhammad, khasais Nabi Muhammad, ya, keistimewaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad nanti akan memberi syafaat kepada kita, nanti akan timbul, ya, anggapan meremehkan syariat. Gampang Rasulullah ngasih syafaat, ya. Padahal pembahasan itu lain. Sama seperti ketika kita membahas bab fikih. Bab fikih mengatakan ini tidak sah. Tapi kalau kita membahas bab tasawuf, beda lagi. Tasawuf bisa mengatakan itu sah. Ya. Jadi kajian agama ini tidak bisa sama. Artinya kalau syafaat terus nanti enggak. Memang ada jenjang. Ya, kalau bisa ngaji wasailul usul, memang harus dibarengi dengan ngaji fikih. Ya. Sehingga orang nanti tidak meremehkan syariat. Ya kan? Karena dia merasa nanti Rasulullah akan menolong dia. Ada lagi orang yang punya pemikiran bahwasanya konsep daripada syafaat Rasulullah SAW ini sama dengan konsep orang Nasrani penebus dosa. Ini orang tidak ngaji, ya. Padahal konsep orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat itu, Yesus menanggung dosa seluruh umat Nasrani. Ditanggung dosanya, beda, ya. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, ya, di luar Islam, ya, orang Nasrani, itu yang menanggung dosanya Yesus, makanya disebut juru selamat. Beda dengan konsep syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya pernah dengar ada yang ngomong gitu. Lupa saya. Ya, ada. Tapi lupa saya. Saya menyamakan konsep Yesus sebagai juru selamat sama dengan syafaat. Padahal kita ini menanggung dosa kita sendiri. Nah, mungkin Rasulullah menanggung dosa kita. Dan itu semua juga syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kita ngaji tentang fikih, ya. Perlu kita pahami sedikit bahwasanya Al-Imam An-Nawawi ini adalah corong daripada mazhab Imam Syafi'i. Sehingga beliau ketika kita kan bacanya, tidak ada daripada ikhtiyarat Nawawi, pasti beliau menukil qala ashabuna, ya. Yang dimaksud dengan ashabuna itu adalah ulama-ulama langsung daripada Imam Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i seperti Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu murid langsung Imam Syafi'i. Jadi kalau kita baca dalam kitab Al-Adhkar ini qala ashabuna, itu ada Ashabul Aujah namanya. Imam Nawawi ngambil pendapat dari beliau-beliau ini. Jadi bukan pendapatnya Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu belum sampai taraf mujtahid mutlak, ya. Ada mujtahid madhab,
Imam Nawawi baru sampai darab mujtahid madhab, ya, menukil daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang pendapat Imam Nawawi juga bertentangan dengan pendapat Ashabul Aujaih, pendapat para ulama Ashabus Syafi'i. Ya, kadang-kadang berbeda pendapat. Sampai di mana ya? Masih apa? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa ulumis salihin fid dharain amin. Berkata muallif, mudah-mudahan kita dapat mengambil keberkahan daripada kitab yang kita baca ini fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi kitab Al-Adhkar berisi tentang amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dari pertama yang dibahas adalah bab tentang, ada yang masih ingat? Keikhlasan dalam beramal, ya. Pertama itu bab pertama. Kita sudah sampai sekarang di bab sholat, ya. Masih di bab sholat yang pembahasannya cukup panjang. Faslun, satu fasal. Jadi ini mohon maaf ya, ini bukan ceramah ya. Ini kita ini ngaji. Ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna, berkata ashabuna, ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, ya. Yustahabbul imam bis salatil jahriyati, disunahkan atau dianjurkan bagi seorang imam di dalam salat jahar. Salat jahar itu bukan salat subuh, ya, bukan salat maghrib, bukan salat isya, ya. Salat subuh itu salat jahar, bukan salat maghrib, bukan salat isya, ya. Tetapi salat jahar itu dibagi para ulama salat yang dikeraskan suaranya, ya. Kita ulang biar ingat. 2 rakaat maghrib, ya, 2 rakaat isya, itu salat jahar namanya. 3 rakaatnya maghrib itu namanya salat sirriyah, ya, salat yang dipelankan bacaannya. Jadi kalau ada yang bilang salat jahar itu salat subuh, maghrib, isya, itu kurang tepat, ya. Salat sir itu salat asar sama zuhur saja, itu juga kurang tepat, ya. Berkata ashabuna, dianjurkan atau disunahkan bagi imam di dalam salat jahriyah ayyaskuta arba'a sakatatin, ya. Ada disunahkan bagi seorang imam itu berhenti sejenak di dalam 4 tempat. Dia berhenti di dalam sholat, 4 keadaan, ya. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 6, tetapi di dalam kitab ini cuma 4. Imam Nawawi mengatakan, ya, yang dinukil dari perkataan Ashabus Syafi'i. Tahu ya, saktah itu berhenti, ya, berhenti sejenak. Ini yang hilang daripada, yang saya lihat ya, hilang daripada para imam. Tapi kalau itu imam dia ngaji, memperdalam kitab fikih, biasanya dia tahu, ya, berhenti sejenak, diam sejenak. Tetapi diam di sini bukan diam sebenarnya, ya.
Diam sini pada hakikatnya bukan diam, karena sholat itu bukan pekerjaan yang diam. Nah, kemarin saya ingat, sholat itu bukan pekerjaan yang diam. Kalau diam itu namanya bertapa. Ya. Sholat ini selalu harus diisi dengan ayat, membaca ayat atau dengan doa. Ya, tidak boleh diam. Ini kalau kita mau mengikuti sunnah, ya. Ihdahunna, ya. Salah satunya adalah akibat takbiratul ihram. Apa? Sesudah membaca takbiratul ihram. Maknanya di mana? Maknanya adalah liyati bidu'a'il istiftah, yaitu kita membaca doa istiftah, ya. Walaupun diam tetap membaca. Ini dinamakan saktah. Ya. Ini bagi imam, ya, bagi imam. Wasaniyatu ba'da firaghi minal fatihati saktatan latifatan. Ya. Dan yang kedua adalah setelah dia membaca suratul Fatihah, dia berhenti sejenak, berhenti yang tidak lama, ya. Yang sangat tidak lama, jiddan, baina akhiril Fatihati wa baina amin. Jadi ketika seorang imam setelah selesai membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dia harus berhenti sejenak. Tidak boleh dia langsung amin. Ya. Ini menurut kita, bukan menurut saya, ya. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Kenapa itu? Liyu'allima anna amina laysat minal fatihati, supaya kita tahu bahwasanya bacaan amin itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Kalau tidak ada sakta, tidak ada berhenti sejenak, diam sejenak, itu bisa dikira orang itu masuk bagian daripada suratul Fatihah. Itu gunanya sakta, gunanya diam sejenak. Jadi kalau dia lanjut suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu seakan-akan seperti amin itu bagian daripada suratul Fatihah. Ya. Ini menurut Imam An-Nawawi yang beliau nukil dari Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu siapa? Murid-murid langsung Imam Syafi'i. Ya. Seperti Imam Muzani, Imam Robi, ya. Itu ada beberapa imam. Imam Nawawi belum termasuk. Makanya dia mengambil nukilan, ya. Tidak ada pendapatnya Imam Nawawi di sini. Itu yang keberapa? Ketiga, ya. Dan yang keempat adalah wasanya. Dan sekarang yang ketiga,
Wasalitsatu ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumul Fatihata. Dan yang ketiga adalah saktah yang panjang bagi imam. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca suratul Fatihah. Ini yang banyak ditinggalkan. Biasanya imam itu Waladhdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, ya. Tetapi ini sunnah yang ditinggalkan oleh imam. Padahal salah satu syarat menjadi imam adalah dia adalah orang yang paling banyak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi di dalam sholat. Itu salah satu syarat. Ya, dia paling tahu sunnah-sunnah Nabi. Tidak tahu, mungkin mau nunjukin bacaannya enak mungkin ya. Atau hafal Quran. Harus ada sakta. Karena kalau tidak ada sakta, kasihan makmum. Pasti dia konsentrasinya buyar dalam membaca suratul Fatihah. Karena itu bagian dari rukun sholat. Tidak usah lihat kemana-mana, lihat sini aja. Ya, jadi itu bagian dari rukun sholat. Kasihan kalau makmumnya itu sampai, saya sering itu kalau imamnya tanpa sakta, saya ulang-ulang karena bingung. Namanya juga belum pengalaman ya. Dan yang keempat adalah warabi'atu ba'dal firaghi minas surati yafsilu biha bainal qira'ati wa takbiratil huwi wa takbiratul huwi ila ruku'. Dan yang keempat, sakta yang keempat adalah setelah dia selesai membaca surah yang terpisah ya, di antara bacaan suratul Fatihah, ketika dia hendak melakukan takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, ya, itu 4 sakta, ya, 4 sakta. Sebenarnya ada masih lagi sakta-sakta yang lain. Ketika imam, ketika makmum membaca, nanti ada, ketika makmum membaca suratul Fatihah, imam itu kan diam. Nah, imam itu disunahkan membaca doa atau membaca surat sebelum surat yang hendak dia baca. Contohnya kalau dia membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, maka dia harus membaca surat, dia dianjurkan membaca surat Inna a'tainakal kautsar secara sir, secara sir, atau dia bisa berdoa, ya, berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini namanya sakta di dalam sholat. Atau sakta di dalam sholat adalah setelah dia selesai membaca doa iftitah, dia membaca dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu sunnah di dalam sholat. Banyak sekali sunnah di dalam sholat, lebih banyak daripada rukun. Ya, sunnah ini lebih banyak daripada rukun. Bisa dimengerti yang itu ya. Faslun, sebuah fasal. Fa idza faragha min al-Fatihati ustuhibba lahu ay yaqula amin. Ketika selesai membaca suratul Fatihah bagi musalli atau imam, maka disunahkan baginya membaca
amin. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, aminnya tidak keras, aminnya sir, pelan, tidak kedengaran. Yang dengar hanya dia, orang yang mengucapkan amin itu sendiri. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Ja'fari, tidak ada amin itu. Ya, tidak boleh mengucapkan amin setelah membaca suratul Fatihah. Ya. Tapi ini kan yang kita bahas sekarang mazhab Imam Syafi'i. Wal ahaditsu sahihatu katsiratun masyhuratun. Dan hadis tentang ini, hadis-hadis yang sahih dan banyak sekali, dan hadis-hadis ini terkenal, populer. Fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajrihi. Di dalam banyaknya keutamaan tentang mengucapkan amin dan agungnya pahala yang dia dapat. Itu kadang kita masih malas mengucapin amin ya. Masih malas ya, apalagi nggak senang sama imamnya. Hah? Padahal ya, menurut sunnah Nabi banyak fadilah, banyak keutamaan yang bisa dia dapat ketika dia mengucapkan amin. Salah satu riwayat mengatakan kalau kita mengucapkan amin bersama-sama imam, ya, dan itu diamini oleh malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tentang amin. Sebenarnya juga ada ada sakta di situ, ya, supaya amin yang tadi itu tidak digolongkan masuk ke dalam suratul Fatihah. Bagi imam apa? Disunahkan dia membaca Rabbil firli wali walidayya, ya, sampai situ boleh. Atau dia membaca Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimin, supaya amin itu tidak masuk ke dalam suratul Fatihah, karena dia tidak ada sakta, tidak ada pemisah, tidak ada diamnya itu. Ya. Wahada ta'min mustahabun likulli qari'in sawa'un kana fis shalah am kharijan minha. Dan ini mengucapkan amin itu sangat dianjurkan atau disunahkan untuk setiap orang yang membaca, ya, entah itu bacaan suratul Fatihah atau bacaan doa, ya, di luar doa, ya, di luar sholat itu kan doa, biasanya kita amin amin, ya, itu sangat dianjurkan. Sawa'un kana fis shalah, walaupun di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa dari umatku yang berkumpul, kemudian ada yang berdoa dan sebagian lagi mengucapkan amin, maka malaikat akan turun menyambut doa-doa orang tersebut dan dibawa ke langit untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi fadilahnya besar amin. Amin ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan sebagai isim fi'il amr. Tapi sebenarnya kata kalimatnya bukan fi'il amr. Ya, maknanya apa? Istajib li doa. Terimalah doaku wahai Allah. Amin ini kalau kita belajar nahwu bukan bentuk kata dari fi'il amr. Padahal dia isim fi'il amr. Seperti perintah, ya. Seperti Allahumma ighfir dhunubi. Itu kan perintah kita kepada Allah.
Wahai Allah, ampunilah dosaku. Itu perintah bukan? Nah, ya. Wa fihi arba'un lughat, dan di dalamnya ada 4 bukan 4 bahasa, 4 cara pengucapannya. Ada 4 cara mengucapkannya. Di situ apa? Hah? Sama ya. Kalau arti secara teks kan lughat ini bahasa-bahasa. Tapi memaknainya bukan seperti itu. Memaknainya dan di wafihi, dan di dalamnya itu ada 4 cara kita membaca amin, ya. Yang paling sahih dan yang paling masyhur, yang sering kita ucapkan, yaitu amin, ya. Bil mad, mad itu panjang. Panjangnya di mana? Di alif itu. Wat takhfif, dan ringan. Ringannya di mana? Di min itu. Min itu ringan. Itu takhfif, bacaan yang ringan. Wasaniyatu bil qasri wat takhfif. Wasaniyatu bil qasri wat takhfif. Dan yang kedua dengan bacaan yang pendek dan ringan. Amin. Bisa. Sama maknanya. Jadi jangan terpengaruh dengan stiker-stiker itu yang ada perbedaan. Kalau amin ini artinya ini, amin minta keamanan. Tidak. Itu yang bikin tak tahu ahli bahasa dari mana itu. Ya. Ini Imam Nawawi mengatakan tidak ada, ya. Bil qasri wat takhfif, dengan bacaan yang pendek. Yang tadi kan mat itu panjang. Nah ini dibilang bil qasri. Qasrinya di mana? Di alifnya, pendek. Ya, wat takhfif. Amin. Bisa. Ya? Jadi tidak ada bilang kalau amin ini minta keamanan itu. Pernah baca? Tidak itu. Kan kita punya wasalitsatu bil imalah. Apa di situ imalah? Dijelaskan? Enggak ada. Hah? Pakai e. Ya. Jadi kayak orang baca Sabbihismi rabbikal a'la. Jadi bacaannya gimana? Amin, ya. Itu namanya imalah. Ya. Dan yang keempat, warabi'atu bil mad wa tasdid. Amin, ya. Tasdidnya di mim. Ini semuanya bisa dipakai. Tetapi yang paling sahih dan yang paling masyhur yang sering kita baca, ya, fal aulayani masyhuratani, ya. Dan yang pertama dan yang kedua itu yang paling populer, ya. Amin, ya. Bukan amin, bukan bakso. Bil imalah, ya. Dan di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Wahidi, ya. Imam Wahidi mengatakan di dalam kitabnya Al-Basit, bahwa dia mengatakan yang paling terpilih daripada ucapan-ucapan itu adalah ucapan amin. Itu yang paling terpilih.
وقد بسط القول في بيان هذه اللغات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب التهذيب الأسماء واللغات. Penjelasan-penjelasan ini kata Imam Nawawi, ya, dan syarah-syarahnya ini sudah aku jelaskan, itu berkaitan ada di dalam kitab Tahdhibul Asma al-Af'al wal Lughat. Sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Di sana lebih diperinci, lebih panjang lagi. Ya, kalau ini kan cuma sedikit ya, pendek ya. Wa yustahabbu at-ta'min fi as-salati lil-imam wal ma'mum al-munfarid. Ya, dan disunahkan mengucapkan amin di dalam salat untuk imam dan untuk makmum yang sendirian. Apa itu ya? Makna gimana? Silakan mengucapkan amin bagi imam dan makmum. Hah? Sunahkan mengucapkan amin. Disunahkan untuk mengucapkan amin di dalam sholat untuk imam dan makmum dan yang sendirian. Wa yajharu bihi al-imam wal munfarid fi shalatil jahriyah. Ya. Dan imam mengeraskan dan orang yang sendirian di dalam sholat yang jahar. Wasahih aidan anna al-ma'muma yajharu bihi sawa'un kana jam'u qalilan aw katsiran. Jadi mengucapkan amin ini disunahkan bagi orang yang sholat sendirian, ya, atau makmum, untuk dijaharkan bacaannya, dikeraskan, walaupun ya, jamaahnya itu sedikit atau banyak. Misalkan saya sholat berdua nih sama dengan harus mengucapkan amin secara jahar, itu disunahkan. Mau satu orang jamaahnya, mau dua orang, mau tiga orang, mau banyak, itu sama saja, tetap disunahkan. Wa yustahabbu an yakuna ta'min al-ma'mum ma'a ta'min al-imam. Dan disunahkan ketika mengucapkan amin, ya, antara makmum dan imam itu bersamaan. Jadi kalau kita mau lihat ya praktek di dalam sholat ini, yang dikerjakan bersama-sama oleh imam dan makmum itu hanya ketika mengucapkan amin. Yang lainnya makmum mengikuti imam. Ayo coba lihat. Ya. Jadi yang bareng-bareng mengucapkan ini cuma ucapan amin. Ya. Ketika imam membaca surat, kita disuruh apa? Disuruh diam kan? Mendengarkan. Karena berdasarkan dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu dalilnya. Kalau dibacakan bagi kalian itu Al-Qur'an, maka diam, dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir nih. Ya, dan sisanya itu amal baqi fil aqwal fa yata'akhkhara qaulul ma'mum. Ya, sisanya itu maka makmum hanya mengikuti imam. Mengikuti. Banyak saya lihat orang sholat itu ya tidak sempurna dalam melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Karena kadang-kadang gerakannya itu menyamai imam. Ya.
imam takbir, dia juga takbir. Sebenarnya yang benar itu dalam kitab fikih sholat itu, imam menyempurnakan takbirnya baru kita takbir. Kalau sama, hilang pahala sholat berjamaahnya. Seperti sholat sendiri. Apalagi mendahului, haram hukumnya. Ya. Terutama yang paling banyak itu ketika imam sujud. Yang di dalam riwayat itu, hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi sudah sujud secara sempurna, baru para sahabat turun untuk sujud. Ini yang benar. Ya. Ini yang benar. Dalam kitab fikih salat seperti itu. Kalau kita kan enggak. Imam sujud, kita melok sujud, padahal imamnya belum sempurna sujudnya. Ya. Ini kaidah peraturan. Kalau enggak mau ikut peraturan, senam. Ya, ikut senam di mana? Lapangan itu. Nah itu. Karena ini salat, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dirumuskan daripada ijtihad para ulama, maka kita harus mengikuti. Loh, emangnya Nabi menerima risalah ini tidur-tiduran, rebahan? Enggak, berdarah-darah. Ya, menerima perintah sholat ini naik turun langit. Nggak main-main ini. Ya, dituduh pendusta oleh orang-orang Quraisy. Bahkan banyak sahabat yang murtad keluar dari Islam mendengar cerita Nabi Isra dan Mi'raj. Oh enggak, saya tidak mau ikut ulama. Ya, saya mau sholat karepku dewi. Ya silakan. Ya. Emangnya pemahaman kamu sama dengan pemahaman Imam Nawawi tentang hadis? Ya? Jadi agama ini harus kembali kepada perkataan ulama. Ya? Pada perkataan ulama. Ya? Jadi yang saya baca adalah pendapat Imam Nawawi yang dinukil dari Ashabus Syafi'i. Siapa Ashabus Syafi'i? Murid langsung Imam Syafi'i. Ya, mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Apa mujtahid mutlak? Dia tidak bertaklid kepada orang lain. Ketika dia merumuskan satu hukum, ya, maka bahkan haram dia mengambil pendapat imam yang lain. Haram, nggak boleh. Itu mujtahid mutlak. Dia haram mengambil pendapat walaupun gurunya nggak mau dia. Ya, itu Imam Syafi'i. Oh enggak, saya nggak mau ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 15 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Kita umur 14 tahun masih main kelereng. Ya, beda. Imam Syafi'i itu kalau jalan di pasar, ya, itu dia tutup telinganya. Pulang sampai ke rumah ditanya muridnya, kenapa engkau tutup telingamu wahai imam? Kalau aku buka, itu aku hafal semua apa perkataan orang-orang yang ada di pasar. Itu saking kuatnya hafalannya Imam Syafi'i. Kita kadang dikasih tahu hari ini, besok sudah lupa. Ya? Jadi harus ikut bertaklid, ya, kepada Imam Syafi'i, kepada para imam. Ya, siapa saja Imam Syafi'i di antara imam 4 itu. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak keluar dari 4 imam itu. Loh, apakah boleh ketika kita tidak mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, kita mengambil pendapatnya Imam Malik? Boleh. Itu namanya talfiq, mencampur adukan madhab. Tetapi harus dengan tujuan tidak meremehkan syariat, tidak menggampangkan syariat. Kalau tujuannya menggampangkan syariat, haram. Ya. Contohnya, karena saya ambil contoh, karena saya sering bersentuhan dengan istri, saya tidak mau pakai mazhabnya Imam Syafi'i, saya mau pakai mazhabnya Imam Malik saja, ya, atau Imam Abu Hanifah. Ya.
Imam Abu Hanifah paling ekstrim. Mau bersentuhan dengan nafsu, mau ciuman, mau tidak dengan nafsu, tidak membatalkan sholat asal tidak berhubungan badan. Itu Imam Hanafi. Itu paling. Tetapi saya harus berwudu sesuai dengan caranya mazhab Hanafi. Tidak boleh saya berwudu dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Kalau saya mau berwudu, saya mau ini supaya tidak batal persentuhan dengan istri, saya mau pakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal saja. Ya, biar bersentuhan tapi tidak nafsu. Ya, tidak batal. Tidak bisa. Kita harus memakai tata cara wudunya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu satu rangkaian. Kalau mau kita berpindah mazhab sebentar, ya. Ya mungkin itu yang sedikit bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terutama bagi saya sendiri. Ya. Kalau saya menyampaikan ini sudah saya sampaikan, orang mau berubah atau tidak berubah, ya itu bukan urusan saya lagi. Yang penting saya sudah menyampaikan dengan secuil ilmu yang saya miliki, ya. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari merasa diri paling pintar di antara manusia yang lain. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Allah dari merasa diri lebih pintar dari. Saya hanya kebetulan pernah mondok saja, ya. Sebenarnya ilmunya sedikit, cuma mungkin barokahnya guru saya yang besar sehingga Allah ngasih saya hidayah, ya, untuk bisa, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, sebagai jariah, ya. Karena orang yang menyampaikan satu ilmu dan ilmu itu diamalkan, walaupun orang itu sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pernah menyampaikan. Ya. Itulah ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada hadis Nabi Muhammad SAW, daripada Al-Quran, ya, daripada ijtihad, ijma' para ulama, sumber-sumber hukum yang harus kita taati, kita patuhi dalam agama ini. Wallahu a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.